Bayangkan, ada sebuah negara di Eropa yang selama puluhan tahun berhasil menyatukan berbagai bangsa, bahasa, budaya, dan agama yang berbeda di bawah satu bendera. Negara itu pernah dipuji sebagai simbol persatuan. Namun, hanya dalam waktu beberapa tahun semuanya berubah. Tetangga berubah menjadi musuh, sahabat saling mengangkat senjata, kota-kota yang dulu damai berubah menjadi medan perang, dan negara itu menghilang dari peta dunia. Negara tersebut bernama Yugoslavia. Bagaimana sebuah negara yang pernah begitu kuat bisa hancur dari dalam? Inilah kisah bangkit dan runtuhnya Yugoslavia. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, pada tahun 1918, peta politik Eropa mengalami perubahan besar. Kekaisaran Australia-Hungaria yang selama berabad-abad menguasai sebagian wilayah Eropa akhirnya runtuh akibat kekalahan dalam perang. Di tengah kekacauan tersebut, berbagai bangsa Slavia Selatan melihat sebuah peluang untuk membentuk negara baru yang dapat melindungi kepentingan mereka. Bangsa Serbia, Kroasia, Slovenia, serta beberapa wilayah lainnya kemudian sepakat bergabung dalam satu pemerintahan. Pada tanggal 1 Desember 1918 berdirilah sebuah negara baru yang dikenal sebagai Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1929, nama negara itu resmi diubah menjadi Kerajaan Yugoslavia. Meskipun berada di bawah satu pemerintahan, negara baru ini sejak awal sebenarnya sudah menghadapi tantangan yang tidak kecil. Penduduknya berasal dari berbagai kelompok etnis yang memiliki sejarah, bahasa, budaya, dan keyakinan yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak selalu menimbulkan konflik. Namun, sejak awal menjaga persatuan di antara berbagai kelompok itu bukanlah tugas yang mudah. Meskipun demikian, Yugoslavia tetap bertahan sebagai sebuah kerajaan hingga pecahnya Perang Dunia Kedua. Dan justru perang itulah yang mengubah masa depan negara ini untuk selamanya. Perang Dunia Kedua membawa penderitaan yang luar biasa bagi Yugoslavia. Pada tahun 1941, negara itu diserbu oleh pasukan Jerman Nazi bersama sekutunya. Dalam waktu singkat, kerajaan Yugoslavia berhasil dikalahkan dan wilayahnya dibagi-bagi oleh negara-negara poros. Namun, di tengah pendudukan tersebut muncul berbagai kelompok perlawanan. Salah satu yang paling kuat dipimpin oleh seorang pria bernama Josip Broz Tito. Berbeda dengan banyak pemimpin militer pada masa itu, Tito berhasil menyatukan berbagai kelompok etnis ke dalam satu pasukan gerilya yang dikenal sebagai Partisan Yugoslavia. Di bawah kepemimpinannya, orang Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia, Montenegro, hingga Makedonia bertempur bersama melawan pasukan pendudukan Nazi. Perjuangan mereka berlangsung selama bertahun-tahun. Dengan dukungan rakyat dan kemampuan strategi yang dimiliki Tito, pasukan partisan perlahan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai Jerman. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, Yugoslavia muncul sebagai salah satu negara yang berhasil membebaskan dirinya dari pendudukan Nazi. Keberhasilan tersebut membuat nama Tito semakin dihormati. Tak lama kemudian, sistem kerajaan dihapuskan dan Yugoslavia resmi berubah menjadi sebuah negara sosialis dengan nama Republik Federal Rakyat Yugoslavia, yang kemudian dikenal sebagai Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Tito pun menjadi pemimpin negara tersebut. Berbeda dengan banyak negara sosialis lain di Eropa Timur yang berada di bawah pengaruh langsung Uni Soviet, Tito mengambil langkah yang tidak biasa. Ia menolak menjadikan Yugoslavia sebagai negara yang sepenuhnya tunduk kepada Moskow. Keputusan itu membuat hubungan Tito dengan pemimpin Uni Soviet yaitu Joseph Stalin memburuk. Pada tahun 1948, Yugoslavia bahkan dikeluarkan dari organisasi negara-negara komunis yang dipimpin Uni Soviet.
Bagi banyak pengamat saat itu, keputusan tersebut dianggap sangat berani. Di tengah memanasnya Perang Dingin, Tito memilih jalan yang berbeda. Ia tidak ingin negaranya menjadi boneka Amerika Serikat, namun ia juga tidak ingin dikendalikan oleh Uni Soviet. Pilihan itulah yang kemudian membawa Yugoslavia menjadi salah satu negara paling unik di dunia pada masa Perang Dingin. Di bawah kepemimpinan Tito, Yugoslavia memasuki babak baru yang kelak dikenal sebagai masa kejayaannya. Di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito, Yugoslavia berkembang menjadi salah satu negara paling stabil di Eropa. Selama beberapa dekade, negara ini menikmati pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Berbagai kawasan industri dibangun, jalan raya diperluas, dan kota-kota besar mengalami perkembangan yang signifikan. Berbeda dengan banyak negara sosialis lainnya, Yugoslavia menerapkan sistem ekonomi yang lebih fleksibel. Meskipun pemerintahan tetap memegang peranan penting, beberapa perusahaan diberikan kebebasan yang lebih besar dalam mengelola kegiatan produksinya. Kebijakan tersebut membuat perekonomian Yugoslavia tumbuh lebih baik dibandingkan banyak negara komunis lain pada saat itu. Standar hidup masyarakat pun meningkat, warga dapat memiliki rumah, memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan yang terjangkau, serta menikmati berbagai fasilitas yang saat itu masih sulit ditemukan di beberapa negara Eropa Timur lainnya. Di sektor pariwisata, Yugoslavia juga berkembang pesat. Garis pantai laut Adriatik yang membentang di wilayah Kroasia menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Eropa. Setiap tahun, jutaan wisatawan datang menikmati pantai, kota-kota bersejarah, dan keindahan alam yang dimiliki negara tersebut. Di tingkat internasional, Yugoslavia memiliki posisi yang sangat unik. Saat dunia terpecah menjadi dua blok besar akibat Perang Dingin, Tito memilih untuk tidak memihak kepada Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Bersama beberapa pemimpin dunia lainnya, ia menjadi salah satu pendiri gerakan non-blok, sebuah kelompok negara yang memilih untuk tidak bergabung dengan kedua kekuatan besar tersebut. Keputusan itu membuat Yugoslavia memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara di dunia. Baik negara-negara barat maupun timur tetap menjalin kerjasama dengan Yugoslavia. Bagi banyak orang pada masa itu, Yugoslavia dianggap sebagai contoh bahwa sebuah negara dengan berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda dapat hidup berdampingan dalam satu pemerintahan. Namun, di balik sebuah keberhasilan tersebut, terdapat satu kenyataan yang jarang disadari. Persatuan Yugoslavia sangat bergantung pada sosok Josip Broz Tito. Selama ia masih memimpin, berbagai perbedaan berhasil dikendalikan. Namun, ketika perekat itu suatu hari nanti menghilang, semua masalah yang selama ini tersembunyi perlahan mulai muncul ke permukaan. Dan momen itu akhirnya benar-benar terjadi pada tahun 1980. Pada tanggal 4 Mei 1980, Yugoslavia kehilangan sosok yang selama puluhan tahun menjadi pemersatu bangsa. Josip Broz Tito meninggal dunia pada usia 87 tahun setelah mengalami gangguan kesehatan yang cukup lama. Kabar tersebut mengejutkan seluruh negeri. Jutaan warga Yugoslavia memenuhi jalan-jalan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin yang telah memimpin negara mereka selama lebih dari 3 dekade. Prosesi pemakamannya bahkan dihadiri oleh puluhan pemimpin dunia. Presiden, raja, perdana menteri, hingga perwakilan dari berbagai negara datang untuk memberikan penghormatan. Peristiwa itu menjadi salah satu pemakaman kenegaraan terbesar dalam sejarah abad ke-20. Bagi sebagian besar rakyat Yugoslavia, Tito bukan sekedar seorang presiden. Ia dianggap sebagai simbol persatuan. Selama bertahun-tahun, berbagai perbedaan suku, agama, dan budaya dapat tetap hidup berdampingan karena pengaruh dan kewibawaannya. Namun, setelah Tito meninggal, pertanyaan besar mulai muncul. Siapa yang mampu menggantikan sosok sekuat dirinya? Berbeda dengan banyak negara lain yang memiliki satu pemimpin penerus, Yugoslavia memilih menerapkan sistem kepemimpinan kolektif.
Kekuasaan tidak lagi berada di tangan satu orang, melainkan dibagi kepada para pemimpin dari masing-masing republik. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan politik di antara seluruh wilayah Yugoslavia. Namun, dalam praktiknya, sistem tersebut justru membuat pemerintahan pusat menjadi jauh lebih lemah. Setiap republik mulai lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Perbedaan pandangan yang sebelumnya berhasil ditekan perlahan mulai muncul kembali. Di saat yang sama, kondisi ekonomi Yugoslavia juga mulai memburuk. Utang luar negeri terus meningkat, pertumbuhan ekonomi melambat, pengangguran bertambah, sementara inflasi mulai menggerus daya beli masyarakat. Bagi banyak warga, kehidupan yang sebelumnya relatif stabil kini perlahan berubah menjadi penuh ketidakpastian. Selama Tito masih hidup, semua persoalan itu seolah tertutup oleh kuatnya kepemimpinannya. Namun, setelah ia tiada, fondasi yang selama ini menopang Yugoslavia mulai menunjukkan retakan. Dan retakan itu dalam beberapa tahun berikutnya akan berubah menjadi krisis yang jauh lebih besar. Memasuki awal dekade 1990-an, keadaan Yugoslavia semakin sulit dikendalikan. Krisis ekonomi yang berkepanjangan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat terus menurun. Di saat yang sama, hubungan antar republik menjadi semakin tegang. Setelah bertahun-tahun dipersatukan dalam satu negara, kini masing-masing wilayah mulai menentukan masa depannya sendiri. Pada tahun 1991, Slovenia menjadi republik pertama yang menyatakan kemerdekaan dari Yugoslavia. Pemerintahan pusat mencoba menghentikan langkah tersebut dengan mengirim pasukan tentara rakyat Yugoslavia. Namun, pertempuran yang terjadi hanya berlangsung sekitar 10 hari sebelum akhirnya berakhir melalui kesepakatan. Tidak lama kemudian, Kroasia juga menyatakan kemerdekaan. Berbeda dengan Slovenia, konflik di Kroasia berkembang menjadi perang yang jauh lebih besar. Berbagai kota mengalami pengepungan, ribuan rumah hancur, dan puluhan ribu warga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Namun, tragedi terbesar justru terjadi di Bosnia dan Herzegovina. Setelah wilayah itu menyatakan kemerdekaan pada tahun 1992, perang meletus dengan skala yang jauh lebih mengerikan. Bosnia merupakan rumah bagi masyarakat dengan latar belakang etnis dan agama yang beragam. Ketika perang dimulai, hubungan yang sebelumnya terjalin selama puluhan tahun berubah menjadi permusuhan. Tetangga yang dahulu hidup berdampingan kini saling mengangkat senjata. Banyak kota mengalami pengepungan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Warga sipil hidup dalam ketakutan akibat tembakan artileri, penembak jitu, serta kekurangan makanan dan obat-obatan. Jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat yang lebih aman. Dunia internasional menyaksikan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang menguncang hati nurani dunia. Peristiwa seperti pengepungan Sarajevo dan pembantian di Srebrenica menjadi simbol betapa dahsyatnya konflik tersebut. Perang yang awalnya diperkirakan hanya berlangsung singkat berubah menjadi salah satu konflik paling berdarah di Eropa sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dalam waktu hanya beberapa tahun, negara yang dahulu dikenal sebagai simbol persatuan kini berubah menjadi wilayah yang dipenuhi kehancuran. Bangunan-bangunan runtuh, perekonomian lumpuh, dan jutaan keluarga kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Pada akhirnya, Yugoslavia yang selama puluhan tahun berdiri sebagai satu negara tidak lagi dapat dipertahankan. Perpecahan yang dahulu hanya berubah perbedaan pandangan politik, kini telah berubah menjadi perang saudara yang menghancurkan segalanya. Setelah bertahun-tahun dilanda perang, negara yang dahulu dikenal sebagai Yugoslavia akhirnya benar-benar tidak lagi dapat dipertahankan. Satu persatu republik yang sebelumnya berada dalam satu pemerintahan resmi berdiri sebagai negara yang merdeka. Dengan berakhirnya proses tersebut, nama Yugoslavia yang pernah dikenal dunia selama puluhan tahun resmi menghilang dari peta politik dunia.
Negara yang dahulu dipandang sebagai simbol persatuan bangsa-bangsa Slavia Selatan kini tinggal menjadi bagian dari sejarah. Konflik yang berlangsung sepanjang dekade 1990-an meninggalkan dampak yang sangat besar. Ratusan ribu orang kehilangan nyawa, jutaan lainnya menjadi pengungsi dan kehilangan tempat tinggal. Kota-kota yang pernah berkembang pesat berubah menjadi puing-puing akibat perang. Meskipun konflik bersenjata akhirnya berakhir, luka yang ditinggalkan tidak dapat hilang begitu saja. Kisah Yugoslavia menjadi pengingat bahwa sebuah negara tidak hanya dibangun oleh wilayah dan pemerintahan, tetapi juga oleh rasa saling percaya di antara rakyatnya. Ketika kepercayaan itu hilang, bahkan negara yang tampak kuat sekalipun dapat runtuh dalam waktu yang relatif singkat.